Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menerangkan tentang memahami materi perilaku organisasi pertemuan 1 sampai 7. Yang terhormat dosen pengampu Ade Faisal Mabduhi SEMM. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 6120123271. Langsung saja ke materi. Sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Definisi sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja adalah pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi. Komponen sikap kerja terbagi 5. Yang pertama afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga perilaku, tipe sikap kerja, dan keempat sikap positif, dan yang kelima sikap negatif. Kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi, kondisi fisik, tempat kerja, kesempatan berkembang, dan hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Komponen sikap dibagi menjadi 3. Yang pertama komponen afektif, komponen kognitif, dan yang terakhir komponen perilaku. Konsep motivasi. Motivasi adalah penggerakan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan, memberikan keinginan dan dorongan maksimal untuk menuju kesuksesan. Bentuk motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa perlu rangsangan dari luar. Yang kedua motivasi ekstrinsik, dorongan yang berasal dari luar diri sendiri seperti hadiah, pujian, atau tekanan dari orang lain. Indikator untuk mengukur motivasi. Yang pertama keterlibatan, yang kedua tujuan dan keinginan, yang ketiga pemikiran positif. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia mencapai tujuan. Tim kerja adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tipe tim kerja dibagi 3. Tim pemecah masalah, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional silang. Ada 2 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu yang pertama sumber daya yang memadai, yang kedua kepemimpinan dan struktur. Komposisi tim yang efektif meliputi kemampuan dan kepribadian anggota tim seperti yang pertama kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan relevan. Yang kedua kepribadian, sifat terbuka, kemampuan berkomunikasi, dan kreativitas. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai bersama yang membedakan suatu organisasi dengan yang lain. Budaya organisasi ini juga menampung keberagaman dan pluralisme dalam organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi yang klasik, organisasi yang bertanggung jawab, budaya organisasi yang kreatif, budaya organisasi yang humanis, budaya organisasi yang berhamsi, budaya organisasi yang berbasis pasar, budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi,
ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi dalam organisasi terbagi 3: struktur komunikasi formal, struktur organisasi spesial, jabatan yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman teknis dan penggunaan jargon khusus. Dampak budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Suatu sikap deskriptif anggota, bukan seperti keputusan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Semua anggota akan mendapat berbagai informasi, saling membantu pencapaian suatu target, pengembangan keahlian, dan melatih jiwa kepemimpinan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai ketertarikan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komitmen. Komitmen organisasi biasanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, komitmen afektif. Yang kedua, komitmen berkelanjutan. Dan yang ketiga, komitmen normatif. Komitmen organisasi. Indikator komitmen organisasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, loyalitas terhadap organisasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap nilai, visi, dan misi organisasi. Yang ketiga, keterlibatan dalam pekerjaan. Yang keempat, keinginan untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Kelima, kerjasama dan hubungan baik dengan rekan kerja. Dan 6, tingkat absensi dan turnover yang rendah. Sekian, terima kasih.